Sobat calon guru semuanya, tentunya dengan surat edaran terbaru tertanggal 18 Maret 2025 terkait tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024, yang mana untuk CPNS itu adalah TMT maksimal 1 Juni 2025 dan juga untuk P3K itulah Oktober 2025. Nah, tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya apakah untuk P3K yang akan dituntaskan Oktober ini nanti adalah hanya P3K tahap 1 atau mungkin juga bagaimana dengan kelanjutan R2 serta R3 tanpa L yang mungkin mengikuti seleksi P3K tahap 2 maupun juga yang belum mendapatkan informasi ya di tahap 1, dan juga dengan P3K tahap 2 seperti apa. Apakah nantinya juga akan tuntas di Oktober 2025? Yuk kita cari tahu informasinya bersama-sama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah rilisnya surat edaran BKN tanggal 18 Maret 2025 ini adalah dengan disampaikannya ya untuk proses pengangkatan P3K ini kan paling lambat 1 Oktober 2025, dan juga untuk CPNS itu TMT nya itulah 1 Juni 2025 itulah untuk batas maksimal. Dan tentunya saat ini banyak sekali daerah-daerah yang sudah menyerahkan SK ya, baik itu SK CPNS, kemudian P3K guru teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Sedangkan di sini kalau misalkan kita melihat untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 berdasarkan jadwal penyesuaian yang terbaru ya. Kalau misalkan kita sinkronkan dengan hari ini ya, ini adalah tanggal 26 Maret 2025. Ya, mana tentunya di sini teman-teman sedang menantikan yaitu untuk penjadwalan seleksi ya. Ya benar, untuk penjadwalan seleksi kompetensi P3K tahap 2 itu tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 8 April. Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 itu tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei ya. Dan juga untuk batas akhirnya di sini nanti adalah untuk proses akhir dari P3K tahap 2 itu adalah usul penetapan NI P3K itu 1 sampai dengan 30 Juli 2025. Apakah kira-kira di sini nanti juga akan diangkat sampai dengan maksimal Oktober 2025, termasuk juga untuk R2, R3 yang tanpa L? Dan jawabannya teman-teman bisa dapatkan di sini ya, seperti yang kita kutip dari jpnn.com informasi terbaru, yaitu untuk R2, honorer R2, R3 peserta P3K tahap 2 ini tidak bisa dituntaskan di tahun ini. Nah, kira-kira untuk informasi penyebabnya itu apa? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan honorer R2, R3 dan peserta P3K tahap 2 tidak bisa dituntaskan Oktober 2025 ya. Nah, pemerintah memang sudahi membatalkan penundaan pengangkatan P3K pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 ini dengan tenggat waktu hingga Oktober 2025. Namun muncul pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian itu berlaku untuk P3K tahap 2 dan honorer R2 atau R3 yang tidak lulus P3K tahap 1. Nah, skenario awal honorer R2 atau R3 ini akan dimasukkan ke dalam optimalisasi P3K tahap 2. Dan mengenai hal tersebut ya, Kepala BKN Sudan Arif Fakhrullah mengatakan ketentuan itu tidak berlaku untuk semua ya. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ya, ini adalah 2025. Ini adalah P3K sesuai dengan formasi seleksi P3K tahap 1. Itulah kata Sudan Arif menjawab. Sementara itu, peserta seleksi P3K tahap 2 lanjutnya ini belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena prosesnya ini kan masih berjalan ya untuk saat ini. Sebelumnya, BKN kembali menerbitkan jadwal penetapan nomor induk atau NIP CPNS dan P3K 2024. Jadwal ini menurut Kepala BKN Sudan Arif untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadwal terbaru penetapan NIP CPNS dan P3K 2024 ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat serta daerah melalui surat Kepala BKN nomor sekian ya, yaitu tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Nah, kelanjutan proses penetapan nomor induk pegawai dan TMT hingga pengangkatan CASN ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu nomor sekian ya, adalah terang beliau.
Dan melalui surat kepala BKN itu diatur proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya ini tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan. Dalam hal proses pengangkatan CPNS, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS. Ini paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 ya. Dan usul penetapan NIP CPNS ini paling lambat 10 Mei 2025. Adapun penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah 1 bulan berikutnya ya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Dalam hal usul penetapan NIP yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan CPNS ini adalah 1 Maret 2025. Sementara untuk peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025, di mana usul penetapan NIP 3K paling lambat adalah 10 September 2025 ya. Adapun penetapan TMT pengangkatan P3K inilah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP 3K yang masuk ke BKN. Kemudian dalam hal usul penetapan NIP 3K yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari tapi belum ditetapkan untuk pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan P3K yaitu 1 Maret 2025. Dan oleh karena itu Kepala BKN menegaskan bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS dan atau P3K agar melanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan dan atau penandatanganan perjanjian kerja. Dia juga mengimbau para pejabat di bidang kepegawaian instansi pusat dan juga daerah tetap menganggarkan gaji bagi non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ya. Diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat sebelumnya ya. Inilah dari Menpan RB tanggal 12 Desember. Dan BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan dengan tepat waktu ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Jadi untuk teman-teman yang peserta seleksi P3K tahap 2, itulah tadi jawaban dari pertanyaan kalian ya. Apakah termasuk juga untuk P3K tahap 2, R2, R3 yang nanti akan diselesaikan di bulan Oktober ini. Yang jelas di sini kita sebagai peserta seleksi P3K tahap 2 ini adalah bagi yang sudah lulus seleksi administrasi. Saat ini kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ya. Yang mana di sini sedang berlangsung yaitu penjadwalan seleksi kompetensi. Nah setelah nanti penjadwalan seleksi kompetensi, teman-teman nanti bisa mantau yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Untuk nantinya kita bisa mencetak kartu peserta ujian ya, yaitu paling enggak itu tanggal 9 sampai dengan 16 April. Sedangkan yang paling penting banget ini adalah teman-teman belajar ya, belajar supaya pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi yang berlangsung tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei nanti kita dapat ranking terbaik dan juga supaya bisa lulus ya. Dan setelah itu nanti kita ikuti nih untuk alur lanjutannya, mulai dari pengolahan nilai, kemudian pengumuman hasil kelulusan sampai dengan yang lulus ya. Pengumuman hasil akhirnya ini adalah maksimal tuh 31 Mei. Nah setelah itu barulah nanti kita mengikuti proses untuk pengisian DRH dan juga penetapan NIP 3K. Nah kira-kira demikian teman-teman ya, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.